Art, balik lagi sama aku Ica dan Kak L. Kak L. Ini namanya kok L? Di bawah apa nih namanya? Jadi kepanjanganku tuh Rina Tasya Giva Givela, biasa dipanggil L. Biar enak aja gitu ya, L. Iya. Mempersingkat. Iya, jadi orang juga mempermudah buat hafal. Ya, jadi dihafal aja ya guys, KL. Gak usah diingetin nama panjangnya. Kepanjangan. Cukup L aja. Cukup L aja. Iya. Asalnya mana nih Kak? Aku asalnya dari Kalimantan Barat, Pontianak. Di Jogja ini? Apa ini? Kerja atau gimana? Kerja sambil kuliah. Double ya? Iya. Apa menuntut ilmu sambil cari duit? Iya, kayak gitu. Apalagi di kota orang kan, kita merantau, jadi gimana caranya kita harus bertahan hidup. Bertahan hidup. Iya. Betul. Terus di sini di isi Jogja ya? Isi Jogja. Isi Jogja sendiri, kenapa ngambilnya isi Jogja dari Kalimantan loh? Karena ada short story, kenapa aku bisa ngambil isi Jogja. Karena saat itu aku ada ngikutin seminar tari kontemporer. Dan mentornya itu emang dari isi Jogja, jadinya aku tertarik ke sana. Langsung dari isi Jogjanya gitu kan? Iya. Kenapa harus isi Jogja? Masih banyak isi lain. Gak tau ya, karena mungkin alumni isi itu juga udah terkenal ya. Apalagi dosenku sendiri itu Pak Milto. Itu salah satu seniman Indonesia kan, kayak gila, belajar dari seniman langsung tuh gimana sih rasanya kayak gitu. Kayak ada rasa apa ya, tersendiri gitu ya? Iya. Reward lah ketika aku masuk isi, anjir kayak keren banget. Iya. Aduh, keren banget. Pokoknya masuk isi keren banget sih, parah. Ya, pokoknya kalau masuk isi bareng kita keren banget. Kok promosi kita jadi harus sih. Ya, terus itu dari kalian sendiri kenapa ngambilnya itu tari gitu? Karena kebetulan aku dari kecil tuh sering ikut sanggar. Jadi aku dari kecil ikut sanggar tari tradisi. Pas SMP, SMA tuh aku belajar basicnya hip hop, lebih ke tari modernnya sendiri. Ya kok bisa dari awalnya kan tradisi, kok tiba-tiba langsung modern tuh? Biasa anak muda kan, pengen ikut-ikut ya? Iya, nggak ikut-ikut sih. Jadi ada suatu hal secara koreografi yang kuliah tuh, oke nih buat dipelajarin. Pada akhirnya menekuni itu. Kayak lebih keren gak sih kalau modern? Sebenarnya secara teknik itu ada plus minusnya. Jadi tradisi juga susah sebenarnya. Ya, hip hop juga susah. Sama-sama susah. Susah. Terus abis dari situ apa memang langsung modern terus? Ketika masuk isi Jogja itu tuh aku udah belajar tradisi lagi, tapi tradisinya nggak dari daerahku, tapi yang khusus di daerah Jawa, kayak Jogja, Bali gitu-gitu. Lebih susah mempelajari dari diri sendiri apakah dari luar gitu? Apanya nih? Tarinya gitu? Tarinya. Kalau misalnya aku emang basicnya bukan tradisi, ketika belajar tradisi semua susah. Ada ininya juga ya? Apa ya, tertekan sendiri gitu? Ya, jadi kalau penari itu namanya tuh kan tubuh sebagai media kan. Nah, jadi ketika tubuh itu dilatih terus, misalnya aku penari tradisi nih, aku berlatihnya tari tradisi terus. Nah, yang muncul gerakanku tuh ya udah tradisi gitu. Karena dia udah terbiasa gitu. Kebiasaan tubuh, bener. Kebiasaan tubuh. Iya, bener. Kalau sekarang lebih apa nih? Tradisi apa? Ya, aku mulai belajar semuanya sih sebenarnya. Jadi emang harus bisa semuanya? Ya, selagi bisa dipelajarin kenapa enggak? Gitu. Bagus sih. Iya. Bagus banget. Emang harus belajar semuanya. Iya, harus belajar kalau semuanya. Dari kampus sendiri tuh apa? Lebih ke tradisi ya? Pastinya, karena kan isi kan, karena kita belajar tradisi Indonesia, nah kayak gitu. Cintailah produk Indonesia. Yes. Karena susah sih, aku ngerasa itu susah banget belajar tari tradisi. Nah itu emang lebih susah gitu ya? Susah karena tekniknya tuh, aku kan orang Kalimantan kan, tekniknya tuh sangat berbeda dengan yang aku pelajarin gitu. Kalau berarti lebih susah Kalimantan? Ya karena aku terbiasa Kalimantan, ngerasa mudah. Tapi kalau aku belajar tari Jawa, tari Bali, tari Sunda tuh susah. Sampai ke Sunda juga diajarin ya? Iya, ada dipelajarin juga. Mantap sih. Jadi di sini banyak banget. Bukan cuman tari Jogja, tapi ke banyak daerah juga diajarkan. Iya, benar. Semangat banget ya Kak. Semangat banget. Semangat sih, oke. Itu terus awal tertarik ke tari. Kenapa harus tari? Kan masih banyak yang lain. Nyanyi. Ya, tapi aku sempat belajar nyanyi dulu. Iya? Dulu ya, kayak mewakili kecamatan apa ya dulu di SD. Iya. Iya, anak SD dulu biasanya
kalau kecamatan, kabupaten gitu kan. Kayak gitu-gitu. Terus pada akhirnya aku tetap memilih tari karena menurut aku pribadi tari itu sebagai media aku untuk berekspresi. Karena rasanya tuh lebih enak aja kalau lewat tarian. Lebih dapet. Lebih seni. Lebih asik. seni. Iya. Jadi tari itu lebih seni. Iya, lebih seni sih gitu. Nah, kalau di sini sendiri, kalau ini aliran apa tuh? Apakah di sini ada aliran tertentu? Contohnya kayak tari kan. Tari tuh ada aliran, maksudnya basic awalnya tuh kayak aku hip hop atau tradisi kayak gitu. Lebih ke, oh iya berarti lebih ke tadi itu ya? Iya, benar. Ya. Terus kalau kakak sendiri di apa ya? Kenapa milih aliran itu gitu? Kayak kenapa harus modern? Tapi sekarang lebih ke ini tradisional kan ya? Sama sih, aku jadi belajar tradisional juga, belajar modern juga, belajar kontemporer. Tapi kontemporer itu apa tuh? Kontemporer itu sebenarnya tuh dari segi sejarah itu tuh berasal dari Amerika. Loh, oh, jadi tuh klasiknya balet dulu. Secara ketubuhan ya, karena itu berasal dari sana. Yang emang dimana klasik di sana tuh emang tari balet. Jadi adanya tari kontemporer itu karena adanya pemberontakan atas peraturan tari balet zaman dulu. Jadi zaman dulu tari baletnya udah harus bajunya kayak gitu, harus disanggul, harus yang pokoknya adalah peraturan-peraturan. Nah, ada yang kontemporer itu untuk memberontakin itu. Jadi agak beda gitu lah ya. Iya, tapi untuk kalau dari sana secara keseluruhan tuh basic awalnya tuh emang dari balet. Ya kakak dulu emang awal-awalnya dari balet dulu. Enggak, karena udah istilahnya udah berkembang kan. Kontemporer itu udah mendunia istilahnya. Masuk ke sini tuh jadinya ekspresif pribadi. Jadi menurut aku pribadi, tari kontemporer itu adalah ekspresi pribadi aku. Jadi ketubuhan aku bagaimana itu aku ekspresikan melalui tari. Tanpa ada pakem apapun. Sebelumnya tuh kakak pernah ikut komunitas atau gimana gitu? Dulunya cuma sanggar-sanggar aja sih. Tapi kan sekarang udah enggak. Untuk kalau sekarang sendiri mungkin ikut-ikut gitu atau komunitas atau ada bikin grup sendiri sih. Udah sampai bikin grup sendiri. Sering pentas berarti kak nih? Ya lumayan sih ya. Wah udah sampai dapet panggilan loh. Ya, alhamdulillah. Itu biasanya tuh apa kebanyakan tuh apakah tradisional atau gimana tuh? Kebanyakan tuh lebih ke modern sih, tari modern. Itu acara-acara apa tuh biasanya kalau modern gitu? Kalau dulu acara weddingan gitu-gitu. Weddingan ngundangnya nari ini. Biasa tari. Kalau enggak acara apa gitu, butuh penari atau enggak video klip biasanya. Bisa video klip membutuhkan talent buat nari gitu kan di musik misalnya kayak gitu. Sampai kena undang di video klip. Keren ini. Ya sih. Sampai video klip, weddingan. Iya. Sempat juga aku bantuin teman buat film musikal, jadi koreografer gitu. Itu tari. Keren. Terus ada nggak sih target tertentu gitu selama di tari ini? Ya pengennya bisa semua sih, kalau bisa ya. Seluruh Indonesia gitu. Iya. Tari seluruh Indonesia. Iya, karena menurut aku multi talent itu sangat dibutuhkan untuk sekarang ya. Apapun itu ketika aku dibutuhin tuh aku berharapnya aku bisa. Jadi aku juga bisa ngebantuin orang istilahnya. Ya kebanyakan ini. Tapi kalau untuk saat ini kebanyakan lebih ke modern ya. Atau tradisional tuh sekarang gimana menurut kakak sendiri tari tradisional? Atau kalau memang jarang dipanggil atau gimana? Masih sih, tapi untuk orang tertentu. Karena teman-temanku kan tahu akunya jarang berada di tarian tradisi kan. Nah jadinya kalau ada orang butuh tari tradisi nih, butuh penari ya, manggilnya temanku yang emang bisa. Gitu. Jadi kalau untuk kakak sendiri sebenarnya lebih suka ke tradisi apaan? Aku suka-suka aja sih. Apalagi aja. hal-hal yang baru. Berarti kalau orang manggil tradisi pun tetap kakak bisa kan ya? Insya Allah bisa. Bisa. Iya. Itu pernah nggak dapet panggilan yang tradisi gitu? Pernah sih ya, tari Kalimantan karena aku memang basicnya di sana. Oh iya. Apakah di Jogja ini juga ada gitu? Di Jogja tuh biasa acara-acara sama asrama Kalimantan. Oh
gitu. ada Serama Kalimantan sendiri. Ada. Itu ada berapa ya? Ada berapa gitu? Itu kebanyakan tuh memang tari ya. Ya kan karena budaya kan. Jadi tari, musik juga. Itu selain kakak biasanya selain di apa ya kok yang dipanggil dari Kalimantan sendiri, dari Kalimantan yang lain pernah nggak? Apanya nih? Nari daerah lain gitu? Oh, nari daerah lain. Untuk sekarang sih belum ada. Oh, belum ada. Memang banyaknya orang taunya kakaknya di modern. Kayak Jadi gitu. kenapa panggilnya di modern? Iya, bener banget. Wah. Tapi untuk kakak sendiri ini gaya apa ya? Kayak aku pengen banget nih. Pengen banget gak sih kayak lebih ke tradisional gitu? Sempet sih berpikiran gitu. Tapi ya perlahan-lahan lah sambil belajar sekarang. Ada ini gak sih Kak, kayak pernah gagalnya? Maksudnya kalau pas lagi pentas kan harusnya bertunjukan ya. Pasti pentas tuh gagal tuh gitu. Pernah banget sih. Oh gimana, ceritain. Jadi kalau di tari itu ada namanya improvisasi. Aku nggak tahu sih, mungkin di disiplin seni yang lain juga ada tuh improvisasi. Jadi ketika aku salah di panggung, bagaimana caranya itu tuh nggak kelihatan. Oh, Itu tuh nggak kelihatannya. Namanya improvisasi. ada nggak waktu lagi pentas ada kepuasan tersendiri gitu? Kok ini nggak ada gagalnya sama sekali, kan kita nggak tahu kan gitu. Iya. Pernah sih. Misalnya ngerasa, aduh hari ini aku jelek banget gitu. Terus ada nggak pernah ngerasa, ya aku seneng banget nih, tarianku bagus semua gitu? Pernah sih itu kalau biasa kalau lomba, kalau menang. Oh iya. Iya. Berarti ikut sering ikut lomba juga dong? Sering dulu SMA sih. Itu biasanya tingkat apa nih? Udah nasional ya? Paling. Enggak. Belum. Itu biasanya gimana tuh Kak? Atau juara langsung? Juara. Jadi dulu SMA tuh kan ada kayak, kamu pernah dengar gak sih kayak lomba modern dance? Oh, dance Iya, ya? yang hip hop gitu. Nah, dulu tuh sering ke lomba. Nah, Pecinta hip hop ya? iya, pecinta hip hop banget. Kayak menang gitu di daerah. Nah itu apa ya, kebanyakan, berarti memang dari awalnya kakak juga seringnya di lomba-lomba pun hip hop. Iya, bener. Kalau lomba tradisi sendiri? Pernah, tapi SD dulu. Oh, malah SD ya? Karena kan sering tradisi kan SD, jadi lombanya lebih ke tradisi. Tapi ini kuliah tradisi, jadi ngambilnya malah tradisi. Ya. Kayak keberasa ini gak sih? Dari modern terus ke tradisi. Jadi ini sih, ekspektasi aku ketika masuk ISI, itu aku belajar tari-tari yang modern. Oh, Tari-tari konten, tari-tari apa gitu. Tapi yang aku temuin ternyata belajar tari tradisi. Ya. itu ada penyesalan sendiri. Nggak nyesel sih, malah lebih tertantang. Susah nggak? Pertama kali. Pertama kali itu aku tertekan sih selama Sampai tertekan. 1,5 tahun gitu. Oh, 1,5 tahun sampai tertekan gitu. Masih tertekan karena aku tuh harus di-push gitu loh. Untuk belajar tari tradisi orang lain tuh semua susah banget kalau dari aku pribadi. Itu butuh waktu berapa lama gitu Kak? Untuk itu tuh cuma menghafal atau gitu? Menghafal dan mempelajari teknik. Oh, jadi setiap tari itu pasti ada teknik ya? Ada tekniknya masing-masing kayak gitu. Lebih susah menghafal atau tekniknya nih? Lebih susah mempelajari teknik. Kenapa? Karena teknik itu kan, jadi tubuhku kan dasarnya kan udah nari tradisi Kalimantan sama hip hop ini kan. Nah jadi ketemu lagi dengan teknik tradisi lain yang mana aku tuh nggak pernah pelajarin itu. Jadi pasti ada tuh fase-fase di mana aku kaku, aku susah lah belajarnya. Tapi sekarang ya udah bisa. Udah mulai gak lentur gitu? Iya, udah mulai agak lentur. Bener. Belum bisa banget tapi udah mulai agak lentur, udah mulai bisa ngikutin. Kalau dulu sendiri belajar itu sampai sehari paling lama gitu, Paling lama kalau awal maba tuh latihannya tuh lebih ke bantuin kakak tingkat untuk bikin karya biasanya. Jadi kita harus bikin karya sendiri? Iya, pasti. Oh, Pasti. Ya kan anak seni kan, jadi kita harus menciptakan sesuatu. Kreatif. Contoh Kak, ciptakan sesuatu apa gitu? Menciptakan sesuatu ya, kalau tari ya bikin karya tari. Contoh, ada gak kakak bikin? Ada sih bikin tari. Pas itu ya ujian. Jadi ujian kan disuruh bikin karya tari sendiri kan. Ya udah nanti bikin terus dipresentasikan ke dosen gitu. Itu kira-kira ada dosen tuh ngasihnya tuh datanya lama atau memang bentar gitu? Pernah ada yang sebentar banget, pernah ada yang dikasih prosesnya tuh kayak sebulan 2 bulan tuh juga ada. Itu paling lama kakak bisa nyiptakan tari tuh
ada nggak yang sampai oh ini tariku dikasih nama udahan gitu? Sampai ya, maksimal tuh 3 bulan deh kayaknya. Aku juga udah lupa sebenarnya. Iya. Tapi ada nggak sih yang kakak, "Wih, aku suka banget nih tariku kayak gini," ada nggak? Ada sih beberapa. Aku ngerasa oh ini aku banget sih, anjir aku banget gitu. Aku banget. Iya. Ada berarti kalau kita tuh apapun yang kita ciptakan tuh harus aku banget. Iya, karena nari itu bukan sekedar kita ngapalin, bukan sekedar kita bikin koreo, tapi bagaimana kita menunjukkan karakter kita di situ, style. Oh, Kayak kalau kakak sendiri style gimana nih? Ya dalam Aduh, tari. agak susah menjelaskannya. Kenapa tuh? Ya karena itu kan gerakan sebenarnya. Ya styleku ya ketubuhan aku yang bener-bener biasa aku lakuin. Gimana aku nari hip hop biasanya tuh aku bakal keluarin ketika aku bikin karya. Ada beberapa gerakanku tuh yang sering aku keluarin, sering aku gerakin. Jadi ketika orang lihat tariku, oh ini dari L nih gitu. Oh, ada ciri khas gitu ya? Ada ciri khas. Ciri khas. Itu ada tersendiri nggak sih kayak ini gerakan ini tuh ada maknanya. Oh, ini tuh sebenarnya gini. Iya, ada biasanya di tari. Ya kan karena yang namanya seni kan kita mengekspresikan emosi kan. Berarti ada suatu hal yang diciptakan agar orang tuh tahu apa yang terjadi di dalam karya ini. Ada nggak sih paling susah gitu kak? Kayak gerakan ini tuh maknanya dalam banget sampai susah banget di ini. Kadang tuh hal-hal yang seperti perasa sih menurut aku susah. Misalnya aku membicarakan tentang cinta. Oh, Misalnya. iya. Berarti di tari tuh ada juga tentang cinta, tentang emosi, marah gitu ya? Apapun itu semua bisa dikaryain. Tapi yang susah itu bagaimana cara kita menyampaikannya. Misalnya tentang perasaan nih. Kita cinta kepada orang misalnya. Iya. Kadang tuh aku masih mikir gimana sih kalau aku bikin gerakan ini orang tahu nggak ya kalau aku lagi cinta sama orang. Nah, hal kayak gitu semua tuh masih susah. Dari aku juga masih belajar. Kalau selain cinta itu kalau ekspresi kayak sedih atau itu gimana tuh? Itu menurut aku pribadi tuh balik lagi ke gestur tubuh, balik lagi ke body language. Nah, kalau aku pribadi tuh masih ingin belajar soal itu. Oh, jadi tapi semua di tari tuh ada kayak ini tuh sedih, ini tuh bahagia, ini tuh jatuh cinta gitu ya? Ada, kelihatan banget. Misalnya kalau sedih, kalau misalnya kita sedih kita bakal nunduk, kita bakal murung, kayak gitu. Kalau kita bahagia kita bakal lebih tegak, kita bakal matanya bakal lebih lurus ke depan, Itu tuh lebih senyum. ada ininya sendiri gitu. Iya. Soalnya dari gerakan tangan pun ngaruh itu. Iya, dari gerakan tangan juga berpengaruh. Mungkin di film juga kayak gitu tuh kalau ngelihat talent acting. Nah, kan ada tuh pasti treatment buat nah gitu. Pokoknya. Kalau gerakan mata pun gitu ya. Ya, gerakan mata juga berpengaruh. Mata apalagi ini banget gitu ya. Sangat apa ya namanya? Itu ciri khas. Ada nggak sih kayak ciri khas di mata, tangan, kaki gitu? Untuk ciri khas sendiri lebih ke gestur itu tadi sih gue bilang. Misalnya ketika orang sedih dia bakal nunduk. Ininya juga bakal lemes. Iya nggak sih? Kalau kamu ngerasa sedih atau kamu ngerasa bingung, kamu bakal kayak gini. Tangan kamu bakal lebih banyak di pipi, mungkin lebih banyak mikir. Mata kamu lebih kosong, gitu-gitu. Nari pun seperti itu. Iya, nari itu kan juga sama dengan berteatrikal istilahnya. Terus kalau selama ini kakak kebanyakan narinya tuh apakah pembawaannya memang pembawaan yang jiwa sedih, seneng atau apa nih? Ya kalau aku tergantung konsepnya sih, tergantung aku mau ngambil apa. Tapi semua itu pernah kakak coba? Lumayan sih, kayaknya nggak semua. Lebih seringnya apa tuh? Lebih seringnya ke sedih, karena sad girl. Aduh. Iya. Aduh, mama ada sad girl-nya. Gitu. Aduh, Ya, gitulah. sad girl. Kerasa banget itu berarti. Iya, kerasa banget. Jadi, Mendalami. ketika bikin karya tuh benar mendalam gitu. Sedihannya sampai ke sini. Gitu. Itu biasanya kalau bikin mood itu pasti kan pakai mood ya. Moodnya itu untuk membangun mood sendiri gitu. Untuk kakak sendiri lama nggak sih? Kalau aku triknya biasa dengerin lagu hal yang aku suka. Mungkin ini bisa dicoba buat teman-teman juga. Boleh nih Ketika ya. mau nge-get mood, kalau aku sukanya dengerin lagu yang menurut aku, gila ini ngena banget ke aku. Oh, jadi itu ngaruh banget di mood nari. Iya. Treatment kalau menurut aku. Biasanya musik gini benar-benar berpengaruh di mana-mana ya. Iya, bener banget sih. Itu berarti kalau misalnya kita mendengar musik seneng, nanti bisa seneng nggak narinya? Oh, iya bisa banget. Jadi kalau aku istilahnya aku mau bereksplorasi nih, jadi aku denger lagu, jadi aku mengikuti lagu itu.
Itu Pembangun mood banget gak sih? bangun mood. Dari secara koreo juga itu bakal terbentuk ketika aku dengar lagu yang seneng sama yang sedih. Ya nggak pernah gak sih kayak ngeblank bener-bener udah dengerin lagu tetep aja nggak dapet gitu. Enggak sih, belum belum sampai kayak gitu. Berarti selama ini alhamdulillahnya lancar-lancar aja gitu. Ya begitulah. Berarti enak ya. Sebenarnya nari sendiri enak gak sih kak? Kalau aku pribadi lebih suka nari sendiri. Oh daripada rame-rame? Iya. Kan ada sih kalau nari rame-rame itu apa sih namanya? Ya nari rame-rame ya kelompok, tari kelompok. Dari kelompok itu biasanya paling banyak orang nari itu berapa sih? Paling banyak. Nggak ada maksimal Oh sebenarnya. orang tari tuh gak ada maksimal? Ya kalau kamu mau nari istilahnya 100 orang ya udah nari 100 orang. Wow. Gitu. Pernah gak paling banyak berapa orang tuh kak? Aku paling banyak nari itu 12. Susah gak 12 tuh? orang. Susah ya? Susah ngerampakinnya. Rampak tuh maksudnya ngekompakin. Oh iya karena memang itu kan harus sama rata ya kan? Iya. Secara gerakan kan jadi harus sama. Itu yang bikin susah. Jadi tetap lebih enak sendiri ya? Iya, kalau aku pribadi lebih enak sendiri. Aduh, lebih yang enak sendiri. Pantesan saat gitu. Ya nggak gitu juga sih. Aduh. Nah terus dari pengalaman dari rame-rame itu, tapi kalau kena panggilan tuh pasti sendiri ya? Biasa grup sih. Tergantung kebutuhan orang yang manggil ini, dia butuh berapa penari gitu. Nah selain itu, kamu pernah nggak sih ikut nari sama orang luar gitu? Maksudnya kayak yang udah terkenal gitu lah istilahnya gitu. Pernah nggak? Kalau pengalaman sih Collab Ya, sama orang ini udah. collab maksudnya sama orang tari sendiri. Sama orang tari yang udah tinggi, berarti udah terkenal lah dari ini. Kebetulan sih masih belum. Jadi istilahnya collabnya tuh masih sama-sama yang seangkatan atau enggak sama orang-orang yang juga masih belajar. Jadi sama-sama sharing gitu. Rata-rata tapi teman-teman kampus ya? Iya, rata-rata teman-teman kampus. Masih belum collab ke yang lebih tinggi gitu belum? Ya kalau di luar tari belum. Tapi kalau misalnya di luar tari ya collab tuh ya banyak kalau di luar tari ya. Oh, rata-rata tuh apa? Tari tradisional apa modern? Kebanyakan orang. Kebanyakan ya tari modern sih. Oh ya, menurut kakak sendiri untuk masyarakat sendiri tuh pandangan sekarang tuh apa sih? Lebih ke modern apa Ya tradisional? karena semakin berkembangnya zaman, Waduh. kebanyakan ya tari modern. Contohnya, contoh singkatnya kayak tari TikTok. Oh, iya benar-benar. Nah, Itu termasuk tari ya? TikTok itu ketika udah lama dan orang tuh kayak udah tahu, oh ini gerakan TikTok itu udah bisa jadi tradisi tuh. Itu udah bisa masuk menjadi tari modern sebenarnya. Jadi TikTok itu yang joget-joget ya itu bang. Yang joget-joget itu juga termasuk tari gitu. Itu termasuk tari. Jadi itu iya sih karena kalangan sekarang tuh pasti lebih apalagi anak remaja ya. Itu kayak kurang nggak sih kak di tradisional menurut kakak sendiri? Iya, kebanyakan gitu. Kebanyakan mereka tuh dia nggak mendalami tari atau enggak emang tari tuh nggak menarik aja. Menariknya mungkin di hal lain. Kalau untuk remaja ya, atau enggak mereka belajarnya emang karena udah sering lihat teman-temannya tari modern ya udah belajar tari modern. Tapi akan berpengaruh juga ke lingkungan kalau teman-temannya itu suka nari tradisi. Nah, dia tuh bakal ikut tuh tari Ikut ke tradisi. bawah ya? Sama orang tua juga berpengaruh. Oh, kalau kakak sendiri orang tuanya gimana nih? Apa lihat kakak kan pertamanya tari Iya. tradisional tuh. Kalau orang tua aku ya syukurnya tuh mereka tuh mendukung. Ada jiwa tarinya juga nggak sih? Iya, jadi aku kalau dari kecil itu mamaku tuh sering ngajakin aku ini ke sanggar-sanggar itu dari mamaku. Iya. Emang dari apa ya keturunan gitu ya? Kalau orang tua sama keluarga tuh nggak ada basic tradisi. Paling nggak abangku, tapi dia belajarnya musik. Oh, musik tradisional. Iya, benar dulunya. Oh, jadi emang dari kecilnya itu udah sering diajak ke sanggar, terus jadi kakaknya pun udah tertarik jadinya dari situ. Iya, dari situ tertarik. Pantes ya kalau sekarang banyak anak-anak remaja tuh kurang tertarik karena memang jujur aku sendiri pun ya untuk tradisi-tradisi itu susah sekarang untuk dapet kayak tontonan ini nih tradisi ini tarian tradisi benar-benar susah aku menuju jujur itu susah. Tuh kakak sendiri tuh gimana sih kayak sedih gitu? Sebenarnya agak miris sih. Oh ya. Agak miris ya, sedih juga. Itu kan tradisi kita kan. Harusnya kita ya istilahnya kita menanam itu ke anak kecil sebenarnya. Oh iya benar-benar. Tapi memang benar-benar kayak aku sendiri
jarang banget ngelihat namanya tradisional. Walaupun kita di apa ya kayak di sosmed kan apalagi apa sekarang tuh serba online, serba Iya, sosmed, bener. tapi bener-bener jarang loh yang nunjukin ini tuh tarian tradisional. Atau enggak, menurutku ya mungkin ada, tetapi nggak di up di sosmed. Mungkin ya. Tapi kalau untuk daerah kakak sendiri, apalagi di Kalimantan sana itu gimana tuh? Apakah masih tradisional sekali? Untuk beberapa grup ya masih belajar tradisi. Anak-anaknya juga yang anak-anak seni tari di sana tuh masih mempelajari tradisi. Oh di sana memang banyak juga sebenarnya yang tari. Di sana banyak. Bisa dong digatong ke sini. Di sini juga sebenarnya banyak sih. Ya kan kalau di sini karena di Jawa ya belajarnya tari Jawa. Tari Jawa. Kebanyakan tari Jawa itu ada ini gak sih kayak beda jauh nggak sih setiap tari-tarian daerah gitu? Secara teknik tuh beda banget sih. Tapi kalau lebih kelihatannya tuh kebanyakan yang panjang-panjang itu dari mana kak? Tari yang panjang, maksudnya kayak lama gitu. Kalau menurut aku pribadi tari yang sangat lama itu kayak tari Jawa, tapi tari yang Jawa? putri. Karena dia kan lambat ya, lambat gitu. Jadi itu Jadi ada durasinya temponya juga. lama. Iya. Temponya ada Durasi juga. juga lama. Beda dengan Bali, dia dinamis, dia cepet. Tapi tuh ngerasa lama karena emang tekniknya tuh bener ditahan tuh loh. Oh yang ini. Ya gitu-gitu, kakinya harus rendah, harus mendak gitu-gitu. Oh jadi di semua ini kita tuh bekerja sama. Iya bener, tari itu bekerja sama tuh dari kepala sampai kaki. Oh, itu paling susah itu biasanya kalau di kaki, tangan kah? Kalau aku pribadi susahnya itu di kaki, karena Kenapa tuh? karena tuh aku lebih banyak menggerakkan dari kepala sampai ke torso aja. Oh torso. Torso itu ini kalau ditari. Oh itu torso. Nah, itu panggilnya torso. Nah, udah bagian ke kaki tuh aku kadang agak susah mengeksplor. Karena nggak terbiasa aja. Oh belum tahu nih. Oh iya, tadi kata kakak tari putri, berarti ada tari putranya dong. Ada tari putra. Oh, itu apakah diisi sendiri banyak putranya gitu? Di seni tarinya ya? Oh, iya. Di seni tari di angkatanku tuh lumayan banyak sih. Tapi lebih dominannya ke cewek. Mas cowok juga suka tari. Iya, cowok juga suka tari. Bahkan menurut aku mereka tuh keren. Oh, apakah mereka ini cowok ya kan cowok pasti apakah bisa lebih kaku atau malah lebih lemes apa gimana bilangnya tuh? Lontur ya? Tergantung sih. Karena kan ya balik lagi ke ketubuhan masing-masing. Ketubuhan setiap individual tuh kan berbeda. Jadi kalau misalnya si cowok ini emang sering dari Jawa nih, dibanding aku orang Kalimantan yang belajar tari Jawa, nah bagusan dia. Walaupun dia cowok ya. Berarti keren banget ya anak Keren banget. bisa nari itu. Iya. Aku aja nggak bisa nari. Aku tuh nggak bisa nari. Kayak Keren kaku banget. banget gitu. Tapi kalau terus kakak sendiri kalau buat nemuin ide-ide baru tuh, itu biasanya dari mana tuh kak? Biasanya nonton film. Kalau enggak, Nonton film malahan. iya. Kalau enggak ya baca buku. Kalau enggak tuh terinspirasi dari pribadi masing-masing. Pribadiku. Itu kalau panggilannya biasa empiris. Oh buku itu ada juga buku tari gitu-gitu ya? Ada banyak buku tari. Aku baru tahu juga katanya ternyata tuh tari itu dibukukan juga ya? Iya, kan kalau kita bikin misalnya tugas akhir kan disuruh bikin ini nih skripsian. Kan biasanya buku. Ya Benar-benar. mungkin bisa dibaca buat adik-adiknya. Itu bisa buat inspirasi juga. Iya, bener. Oh jadi kalau buat ngumpulin ide biasanya kalau nggak dari nonton dari buku. Dari buku. Pokoknya sesuatu yang visual. Kalau menurut aku ya. Habis itu visual ya. Nah untuk karya terbaru kakak tuh ada nggak sih? Ada kemarin tuh tugasnya itu dari program kampus juga namanya Kampus Merdeka Mahasiswa Indonesia. Itu dari sendiri tapi Nari sendiri. itu di video atau kak diikutkan lomba atau gimana atau? Jadi aku tuh ngambil kelas namanya Virtual Performing Art. Ya karena masa pandemi kan, bagaimana pertunjukan itu tetap ada walaupun nggak ditonton. Walaupun nggak ditonton secara langsung. Oh yang nggak ditonton secara langsung Iya. tapi bisa secara online. Iya, jadi namanya virtual. Nah, jadi aku bikin karya virtual di saat itu. Itu butuh waktu lama nggak itu kak? Itu kayaknya berapa ya? 2 bulan mungkin atau 1 bulanan. Wow lama juga ya.
Menurut aku itu cepat. Kalau itu secara cepet. ini ya, secara bikin konsep dan eksekusinya tuh menurut aku tuh sangat cepet banget. Malah cepet. Aku pikir 1 bulan 2 bulan tuh termasuk lama gitu. Berarti kalau lamanya tuh berapa bulan itu? Ya kalau mau konsepnya lebih matang, ya mungkin lebih dari 3 bulan atau enggak 6 bulan sampai 1 tahun kalau mau. Wah, 1 tahun. Ya, kalau mau riset kan untuk karyanya gitu. Wah, itu berapa yang itu cuma berapa ya? 1 atau 2 bulan tadi ya itu? Itu Iya. berapa menit tuh? Tadi Itu karyanya 5 menit. Oh, 5 5 menit. menitan. 5 menit itu juga kataku termasuk panjangnya. Apa? Bahkan fun fact-nya itu tugas kemarin yang KMMI itu katanya itu 10 sampai 15 menit. Oh, Iya. tapi wah panjang banget dong. Mm-mm. Ngapain aja tuh Iya, narinya? nari. Biasanya kalau tugas akhir bahkan itu karyanya tuh sampai 15 menitan atau enggak 20 menit. Wah, menciptakan tarian baru. Apakah kalau ditari tuh boleh nggak sih nyiptain musik baru? Musik baru. Ya kan kalau biasanya nari itu diiringi dengan musik kan. Musik, ya tergantung lagi koreografernya mau kayak gimana, mau musiknya seperti apa, kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya kalau nari sendiri menurut kakak tuh harus kita tuh kan, kalau aku sendiri karena lihat tarian orang tuh ya, ngapalinnya gini, ini bagian tari ini harusnya gerakannya gini, atau kalau anak tari sendiri gimana tuh? Apa sebenarnya ngikutin soundnya atau kita bikin gerakannya? Oh, ini pas membuat karya ya. Kalau menurut aku pribadi lebih enak bikin koreo dulu, Oh, bikin Korea dulu baru baru bikin musik. kenapa tuh? Karena biar musik yang mengikuti koreo kita. Oh, berarti salah aku dong kalau ngapalinnya. Tapi ada juga orang yang belajar dia bikin musik dulu. Nanti ketika musiknya udah jadi dia bikin koreo mengikuti musik. Itu tergantung balik lagi mau kayak gimana. Oh, tapi kalau menurut kakak sendiri lebih enak kita bikin Korea dulu, terus baru kita bikin musiknya. Iya bener kalau kayak gitu. Lebih nyambung ya. Lebih enak aja sih. Jadi sang pembuat musiknya juga ngerti. Oh ini habis ini kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Nah, kalau untuk cerita karya terbaru kakak tadi tuh awal kan tadi udah beberapa bulan, terus selain itu pernah diikutin di apa gitu? Terbaru nih baru berapa bulan nih? Baru kemarin banget. Baru kemarin. banget, iya. Baru kemarin banget. Berarti tuh pernah ikut ditayangin di mana tuh kalau boleh tahu? Belum karena kan emang ya proses kemarin kan cepet banget kan. Dan kemarin juga baru banget dikumpulin misalnya. Oh, Baru jadi dinilai dosen gitu-gitu. ya belum sempat ditayangin di mana-mana gitu. Belum. Semoga aja ya, amin. Kalau perlu ditayangin di sini. Nah, itu rahasia. Oh, rahasia. Iya. Nggak boleh dong kita sepil-sepil. Nantilah. Oh, nanti. Kalau untuk judul sama konsep ya nggak apa-apa. Oh, judulnya apa tuh kak? Judulnya Endless Mind, yaitu pikiran tanpa ujung. Pikiran tanpa ujung. Iya. Ya, kita nari tapi dalam konsepnya pikiran tanpa ujung. Iya, kalau untuk judul ya pikiran tanpa ujung, Endless Mind. Tapi untuk konsepnya itu aku mengambil tentang depresi. Wah, depresi. Iya. Apa yang depresi? Nggak sedepresi itu, tapi lebih tepatnya aku udah ya stres ya pastilah. Kita semua kan juga pasti pernah ngerasain itu. Tapi aku ketika aku stres tuh aku pernah mikir ketika aku stres lebih lanjut apa yang terjadi dengan aku. Nah dari situ aku berimajinasi kayaknya bakal kayak gini deh, kayak gini gitu. Jadi waktu nari pun kita bisa berekspresi, aku nih lagi stres gitu ya. Waduh, itu kok bisa gitu menyalurkan sampai ini aku stres sampai dibikin tarian terus direkam dan ini gitu. Ya pastinya melalui riset sih. Karena kan aku juga punya beberapa teman yang istilahnya mengalami hal itu, jadi bahan riset lah, objek. Oh, jadi kita walaupun nggak sembarangan juga ya kayak. Iya bener. Oh, jadi langsung wah kita tuh banyak apa ya riset dengan pengalaman orang juga. Iya bener ya, namanya juga sharing kan. Oh, Ya gitu. jadi baru bisa terbentuk lah tarian-tarian. Iya bener. Itu kebanyakan kalau itu ngegalau gak sih? Depresi. Ya, kebanyakan sih yang aku temuin masalah orang depresi atau stres itu biasanya dari keluarga. Oh, Karena keluarga kan adalah tempat pertama kita untuk berlindung kan. Tapi ketika kita nggak bisa berlindung di situ, kita mau kemana? oh.
dan itu benar-benar dituangkan dalam tarian. Iya benar. Terus keren banget sih, kayak ini kita jalan kayak jalan hidup gak sih, tarian terus dituangin ke tarian. Iya benar. Gila sih keren. Aku gak mikir ke situ. Apakah kebanyakan kalau berarti tari modern pun, tari tradisional pun ada maknanya seperti itu juga ya, kayak ini tuh jalannya kayak gini, ada nggak sih Kak? Tergantung konsepnya lagi. Dia biasa juga tradisi itu juga ada tuh, dia ceritain tentang misalnya tentang kerajaan gitu-gitu juga ada. Jadi tuh sebenarnya tari itu menceritakan juga ya? Iya, biasanya ada story-nya. Ya kan pasti ada tema. Setiap tari juga ada tema, ada judul. Kayak gitu. Aku pikir cuma kayak jadi kayak kita bikin buku harus ada tatanannya juga gitu kan? Iya, tetap ada tuh penelitiannya tuh dari mana gitu. Oh jadi tari tuh nggak langsung asal kita bikin. Aku pikir tuh kayak nggak perlu ada ini tuh, ada ceritanya gitu. Ternyata tari pun harus ada ceritanya. Iya, harus ada ceritanya. So kalau misalnya kayak aku sebagai penonton nih, kayak maksudnya ini apa gitu, ada nggak sih Kakak dapat kritik ini maksudnya apa gitu? Atau... Iya, banyak banget pernah sih. Iya. Karena aku juga belajar kan bagaimana untuk menyampaikan. Nah, ketika aku karyaku tuh nggak sampai ke orang, nah itu kan menjadi evaluasi buat aku pribadi gitu. Kalau kebanyakan dari yang penonton Kakak sendiri tuh gimana tuh tanggapannya? Kebanyakan ya mereka bilangnya bagus ya, tapi aku lebih suka ada kritikan kalau aku pribadi. Karena itu kenapa tuh? Karena itu buat evaluasi aku sendiri. Jadi kalau orang cuma bilang bagus, tapi nggak ada feedbacknya ke aku rasa aku kurang puas dengan komentar. Kayak udah komentarnya udah bagus mentok. Nah, kayak gitu aja. Nah, aku tuh lebih sukanya ada suatu hal yang mungkin bukan cuma kritikan, mungkin apa gitu yang bisa ngebangun aku untuk bikin karya selanjutnya. Itu aku suka banget. Wah, karena kalau dikritik sana, pernah gak sih dikritik? Ih, kok gitu? Ini nggak bagus ini. Pernah banget sih, kayak ini apaan sih, kayak ini apa sih, sampah gitu kayak gitu. Sampai kayak gitu. Iya, pernah bener. Itu sih nggak, maksudnya kayak orang tuh langsung apa yang cuma netizen yang nonton gitu dong? Ya biasanya teman-teman gitu. Karena menurut aku pribadi mereka berbicara seperti itu untuk membangun aku juga, untuk aku mikir ternyata salahnya di sini ketika aku bikin karya. Kayak pernah nggak sih kayak waktu nari ini kakinya tuh harusnya nggak ada makna gitu, gerakan nggak ada makna, atau kayak ya itu lupa jadi kayak gitu, pernah nggak? Itu kayak eksplor tadi yang aku bilang ya. Ya jatuhnya seperti apa sih namanya, kayak aku bilang tadi, ketika salah langsung ditutupi dengan apalah yang bisa nggak kelihatan gitu. Pernah nggak sih sampai aduh udah salah nih itu kayak sampai langsung ngedown gitu? Pernah banget, itu kayaknya dulu SMA gitu. Itu kayak tanggapannya tuh kayak langsung orang tuh langsung kritik gitu nggak sih, kayak salah malah ini gitu? Ya adalah beberapa. Nah, setelah lulus SMA pasti kan kuliah tuh, ada nggak sih kayak Kakak salah masihan gitu? Untuk sekarang ya pasti ada sih, karena kan nggak ada yang sempurna. Udah bisa menutupi ya, tapi ya udah perlahan tuh bisa menutupi, karena belajar dari sebelumnya. Iya, belajar dari sebelumnya. udah lumayan belajar dari kesalahan. Tapi kebanyakan tuh seorang penari atau pertunjukan tuh pasti harus bisa nutupin itu ya. Iya. Ada caranya sendiri nggak sih Kak? Pasti ada caranya tersendiri. Nah, kalau Kakak sendiri tuh gimana? Ya kalau salah tuh gimana jangan caranya? Gugup ya. Jangan gugup pertama, ya pasti tuh jangan gugup. Terus kalau bisa tuh cepet tuh ngelirik temen. Cepet ngelirik temen yang ya istilahnya kan mereka narinya bener kan. Harus cepet ngikutin. Kalau bisa jangan kelihatan tuh loh kayak berhenti. Misalkan ada tuh orang, dia tuh kaget karena dia salah kan, dia berhenti. Nah itu tuh salah banget. Itu tuh salah banget. Jadi kalau kebanyakan tuh berarti ngelirik dulu ya. Ngelirik nggak apa-apa. Boleh. Makanya enak nari sendiri, karena kalau salah nggak ketahuan. Selama dari Kakak di sini tari, ada tuntutan tersendiri nggak sih? Tuntutan ya? Maksudnya dari segi apa nih, keluarga atau apa? Dari lingkungan keluarga. Ya pastinya orang maunya kita jadi penari bagus kan. Jadi kalau selama tari ada nggak sih kayak, aku semangat banget nih, yang bikin semangat banget, ada nggak tuh Kak?
Yang bikin semangat tuh ketika udah bikin karya tuh pengen bikin lagi, pengen cari konsep ini, pengen dicari lagi lah. Jadi nggak boleh mati di situ aja. Iya bener. Itu kalau sebenarnya kalau ada yang komen kayak ini bagus nih mentok, udah mentok terus kayak mau ngapain lagi gitu, pernah nggak sih Kak mikir kayak gitu? Pasti aku nanya ke orang lain lagi. Oh, Iya. sampai menemukan oh ini. Iya, sampai menemukan ini kurangnya di sini kurang. Karena menurut aku setiap karya tuh nggak ada yang sempurna. Betul. Nah, karya terbaik menurut Kakak sendiri tuh apa tuh selama menarik dari sekian lama gitu sampai sekarang gitu? Karyaku sendiri atau karya yang menurut aku bagus. Karya Kakak sendiri, untuk karya Kakak sendiri tuh. Menurut aku yang paling bagus ya. Menurut aku yang paling bagus itu judulnya tuh Earn It. Apa tuh? Dapatkan. Itu tuh jadi aku menceritakan tentang gadis di kota-kota besar yang dimana dia tuh punya 2 pekerjaan. Dia bekerja di kantor terus siang hari, dia bekerja sebagai sexy dancer di malam hari. Oh, Menurut aku dari secara koreo aku suka banget di situ di karya itu. itu berapa menit Kak? Itu 8 menitan. Wah, lama juga nih. Mana Iya, langsung nanti aku nonton. Ada itu di IG ke harus nonton. Oh, IG-nya apa dong nama IG-nya nih? Boleh spill juga nama IG-nya. L_Givela. Tuh, L. Ya apa nanti kita biar bisa nonton. Wah. L_Givela harus nonton sih. Itu ada di IGTV ku. Oh, punya IGTV. Oh, ini ini tuh ya. Mungkin teman-teman yang mau mengkritik karyaku atau punya saran atau apa gitu boleh banget sih. Aku bakal tampung dan bakal diolah di sini. Ya, kan kita menerima tamu kritik dan saran. Iya, kritik dan saran. Aku sering tuh biasa ke katingku atau ke teman dekatku, aku kirim nih karyaku. Nih, tolong dong dikritik gimana, kurangnya di mana. Nah, jadi sebenarnya kalau Kakak sendiri untuk kakak tingkat itu berpengaruh besar juga ya? Kalau aku pribadi nggak juga sih. Enggak juga. Iya, karena kan tetap individual kan. Kecuali mungkin kakak tingkatku tuh menjadi inspirasiku gitu. Ada nggak selama ini? Wah. Ada sih satu orang kakak tingkatku tuh jadi inspirasiku tuh ada. Oh, jadi kita tuh belajar dari sebenarnya kita belajar tuh dari banyak orang ya. Dari banyak hal sih. Itu kalau Kakak sendiri pernah nggak sih kayak tiba-tiba di mana ya kayak nggak sengaja terinspirasi gitu? Iya, biasanya nonton film sih. Kayak ini menarik nih kayaknya diangkat. Oh, dari lebih ke nonton film. Tapi kalau enggak yang paling menarik tuh dari pengalaman pribadi karena lebih enak menyampaikannya karena kita sendiri udah pernah mengalami. Kayak ngeliat dari dunia, bukan dari dunia, tapi dari lingkungan sendiri Iya, gitu. kayak Pernah nggak gitu. sih angkat kayak ini ceritain lingkungan? Mungkin di tugas akhirku yang sekarang aku perlahan-lahan buat garap. Udah mau semester ini ya? Iya, udah semester 5. Aku menceritakan tentang diriku juga lingkungan. Oh, diriku dari lingkungan. Itu biasanya kalau TA untuk TA sendiri tuh nari pun ada batasan nggak sih kayak ini harus berapa? Biasanya tuh ada durasinya tuh ditentuin biasa dari kampus. Jadi itu makanya udah dimatengin dari sekarang Iya, ya? Udah menyusun. Iya, soalnya kan udah ada proposal TA kan kayak gitu. Oh, udah mulai berarti. Udah mulai menyusun lah istilahnya. Kakak gercep juga ya? Iya, kayaknya semuanya gitu karena deadline. Karena deadline. Iya, karena deadline. Ada juga orang yang mikir, nanti. Iya, biasa kayak gitu sih. Biasa kalau udah kejar deadline tuh baru tuh cepet. Otaknya encer. Iya sih? Enggak juga, kalau aku sih kadang tuh kalau udah capek mikir tuh udah aku tinggal tidur biasanya. Besok lagi. Kalau nyiptain nari sendiri pernah gak sih kayak mikir, aduh sampai capek banget ya aku udah mikirnya. Aduh, sering banget. Iya. Wah, kita menciptakan nari tuh berarti sesulit itu ya sampai aduh. Iya, menciptakan konsep itu kadang kalau aku pribadi tuh karena mungkin masih kurang belajar juga. Kadang tuh masih goyah ketika aku udah ngambil konsep ini. Aku tuh masih goyah tuh. Ini bisa nggak ya dijadiin? Bisa nggak ya dijadiin tari ya? Bisa nggak ya? Oh, jadi kalau untuk nari sendiri itu benar-benar harus mateng ya. Iya, benar Mantap semuanya. sih. Terus buat kakak sendiri seni itu apa sih? Seni, aduh berat ini. Berat banget. Seni kalau aku pribadi itu adalah ekspresi emosi manusia yang diwujudkan dengan media nyata, contohnya seperti lukis, tari, dan lain-lain, yang menghasilkan keindahan tersendiri. Ya, Kalau menurut aku pribadi kayak gitu. untuk seni tari sendiri tuh
gimana tuh menurut kakak itu tari? Ya tari itu adalah gerak sebenarnya, gerak yang indah. Oh. Ada nggak sih yang kayak geraknya tuh absurd kayak yang nggak Abstrak abstrak gitu ya, ya. iya gitu. Iya tetap ada. Ya jadinya biasanya tuh ya garapan baru. Kalau aku pribadi suka sih yang abstrak-abstrak kayak gitu, yang bentuknya aneh-aneh. Tapi setidaknya pastinya harus nyampe ke penonton, yang nonton nih tentang apa sih. Oh, tapi kakak pernah bikin juga itu? Pernah dulu kayak eksplor sih, lebih ke eksplor diri. Jadi ketika penari mengeksplor tubuhnya, itu tuh pasti bentuk-bentuk yang aneh. Itu tuh kita harus cari. Harus cari. Emang harus ya. Emang harus dan wajib sih. oh, wajib Iya, malahan. menemukan hal-hal baru di tubuh kita. Kayak gitu. Memang harus ada. Iya. Pernah kayak pernah gak sih kak pusing, aduh, apalagi kan bilangnya abstrak nih, apa nih gitu, pernah kepikiran gak sih? Kalau dari dosen tuh nggak pernah bilang abstrak gimana, tapi lebih ke ayo dong eksplorasi tubuh kamu, ayo dong cari gerak tubuh kamu yang baru yang nggak pernah kamu lakuin. Nah kan kalau aku pribadi misalnya melakukan gerakan yang nggak pernah aku lakuin kan jatuhnya kayak aduh keaneh banget waduh gitu kan. Nah, Ada gak sih kayak saking gerakannya kaku pusing kayak robot? kan ada tuh jenis tarian kayak robotik gitu juga ada. Oh Ada robotik. ya kakak pernah bikin gak tuh? Ya robotik kalau aku pribadi belum pernah bikin. Sulit gak sih? Ya kalau secara teknik kan pasti ada tekniknya masing-masing kan. Nah harus belajar lagi tuh teknik robotik itu gimana. Tari ini banyak banget ya. Tari itu banyak banget. Sampai kayak harus dari mulai kayak abstrak, robotik, terus ya udah paling ininya modern tradisional itu semuanya tuh ada teknik-tekniknya. Ada teknik-tekniknya. Contohnya kalau di modern tuh ada tari kontemporer, ada hip hop, ada salsa. Kan masih banyak tuh. Nah, setiap hip hop juga tuh ada turunannya lagi. Ya ada kayak robotik, ada waking, ada banyak lah, ada tooting, ada popping. Wah, udah. Jadi tuh setiap itu juga ada tekniknya masing-masing. Saking banyaknya dah. Iya. Aku udah gak kebayang. Dah, memang gak cocok dah masuk tari. Ya bisa belajar sedikit-sedikit. Kalau sebenarnya untuk kelas ini pernah gak sih ngajarin kayak apalagi aku gini kan gak pernah nari. Pernah gak sih kayak kemarin tuh yang aku bantuin temanku di film musikal. Nah kan itu teman-teman talentnya itu dari teater kan. Yang mana mereka tuh juga maba, jadi diajarin juga tuh diajarin tari. Sama aku kemarin. ya ada, itu susah gak sih? Tergantung anaknya juga ya? Tergantung anaknya juga. Kalau dia cepat nangkep, ya lebih enak. Ada gak sih yang kaku banget? Ada banyak. Pertama kali kakak masuk pun kaku gak sih? Iya, kalau aku juga ngerasa kalau ketika aku baru pertama belajar ya kaku juga. Jadi ketika kamu mengajarkan orang yang istilahnya kaku, aku tuh ingat aku dulu. Tapi ketika dia berhasil, itu tuh menjadi reward sendiri bagi pengajarnya. Iya. Oh iya. Apalagi dia dulu apalagi belajar masih kaku-kakunya tuh gimana tuh? Iya kaku lah. Jadi, pernah gak sih kayak dimarahin? Iya sering banget pernah sih dimarahin. Karena itu yang ngebangun. Ini tuh gak gini tuh salah Ya, gitu. Harus jadi lebih baik. Ada yang tertekan gak? Iya, tertekan banget. Kalau dimarahin tuh sebenarnya. Tapi itu motivasi ya sih. Iya, itu jadi motivasi. Pernah gak sih? Aduh, aku tuh udah capek, udah salah mulu udah. Iya, pernah. Apalagi pas kuliah. Jadi pas aku kuliah itu satu hari itu bisa berapa kali mata kuliah praktek. Misalnya tari Jawa, terus abisnya tari ini, terus tari ini. Kayak dijadiin satu hari tuh loh. Nah itu sebenarnya secara fisik tuh capek banget. Tapi gimana caranya tuh kita tuh dilatih biar bisa, biar sanggup. Jadi kayak ada latihan fisik juga. Ada gak sih Ada. kayak latihan fisiknya harus tertentu, kayak harus gimana gitu untuk tari sendiri? Biasanya sama sih untuk ya kelas ketahanan. Biasa kalau kita SMA tuh ada ketahanan tubuh, suruh tari gitu. Ini nari ada ketahanan. Iya juga ada. Terus di tari tuh juga ada namanya sakrum. Apa itu sakrum? Sakrum itu dia tuh ada di tengah-tengah otot kemaluan sama otot pinggul pokoknya dia di tengah-tengah di sini. Itu buat kalau nari tuh biar kuat dia. Berasa belajar IPA gak sih? Iya, jadi tuh dia tuh ketahanan tuh semua energi tuh berada di sini. Jadi dia bisa seimbang. Maka ketika ngelihat penari-penari luar atau penari-penari istilahnya udah terkenal di Indonesia, mereka tuh pasti sakrumnya tuh benar keren.
Oh, makanya badan penari itu pada bagus-bagus ya. Rata-rata seperti itu. Oh, itu karena ada olah tubuhnya juga. Iya, karena ada olah tubuhnya masing-masing. Apalagi yang dibutuhkan itu kelenturan. Ada nggak sih kayak harus ngejalanin lari-lari atau harus biar kakinya kuat, harus jongkok berapa jam jam? Ada kayak gitu. jam. Juga ada. Wah, ada, Beneran ada. Itu kakak sendiri waktu pertama itu kayak mana tuh? Aku tuh pernah tuh jadi nakal pas itu kan, disuruh lari aku duduk. Aku bilangnya udah lari banyak terus capek gitu. Itu kayak ada ini nggak sih kayak ini nggak apa memang harus gitu kita tuh harus lari gitu, kalau nggak lari nanti cedera atau kram. Biasa sebelum lari tuh ada pemanasan. Ada pemanasan juga ya. Tapi kalau kamu mau jadi penari yang bagus ya pastinya kita harus melatih tubuh kita. Ya kalau kita nggak mau melatih tubuh kita, bagaimana cara kita buat jadi penari yang bagus? Jadi benar-benar kayak tubuh makanan pun. Makanan tuh seingatku tuh kayaknya ada deh, tapi aku kurang tahu. Kakak sendiri menjaga pola makan gak sih? Kalau aku sih enggak. Kalau pribadi ya. Ada makan sehat gitu gak sih? Enggak ada kalau aku. Tapi sebenarnya kalau ditari sendiri ada gak sih? Harusnya ada sih ya. Nama kan sebenarnya kalau kita olahraga kan ada menjaga tubuh kan. Pasti harusnya ada. Oh jadi benar-benar tuh kalau ditarik tuh itu tuh benar-benar main fisik Ya, kayak. karena tubuh itu menjadi aset kalau ditarik. Ada gak sih kayak awal bukan bilang kalau kayak awal masuk tari nggak tahu apa-apa, terus benar-benar harus dari dasar dan olah tubuhnya itu gini aja, kalau nggak tubuh kita itu nggak kayak ini nggak cocok banget penari, ada nggak sih kayak gitu? Ada. Pasti aku juga ngerasa gitu di awal pastinya. Karena ngerasa kaku, karena ngerasa pertama kali. Tapi bagaimana caranya kita berlatih terus kan untuk sebagai orang yang bisa lah istilahnya. Emang sih anak tari itu badannya kan bagus-bagus banget. Iya, belajar fisik. Kita belajar mental juga sih. Mental juga karena pertunjukan kan yang dilatih sama mental. Oh ya, ada nggak sih belajar mentalnya sendiri gitu? Apalagi kita kan ditonton langsung sama orang-orang gitu. Iya, mentalnya dilatih saat kita pertunjukan, saat kita nari. Kita dilihat orang-orang rame. Awal-awal tuh kayak pertama kali pentas tuh aduh Iya, grogi, nervous. itu yang aku suka di seni pertunjukan tuh bikin ini. Mentalnya. Mental tuh kayak melatih mental lah istilahnya untuk berani tampil di depan orang. Jadi ada suatu cerita, aku pernah dipanggil kakak tingkatku disuruh nari pas itu. Jawabanku gini, aduh kak aku malu. Wah, Terus dia bilang, kamu lo anak pertunjukan, masa kamu malu? Kayak gitu. Dari situ kayak, oh iya, bener juga. karena pertunjukan apalagi ditonton langsung gitu. Iya, makanya anak pertunjukan tuh nggak ada yang malu-malu lah istilahnya. Terutama anak seni sih kayaknya. Iya, semuanya kayaknya gitu. Semua anak seni kayaknya Iya, semua anak seni. nggak tahu. Ya begitulah. Iya kan, tapi bener kan, hampir semua itu tuh seni itu lo tuh nggak boleh malu gitu. Iya. Apalagi kayak apa ya? Iya kan karena kayak kita making something kan, yang mana karya kita tuh pengen diliatin ini orang lain gitu. Apalagi banyak lagi kayak sebenarnya pertunjukan tuh bukan cuma tari, banyak ya. Banyak banget. Iya. Aku jadi pengen belajar. biar Ayo kuat nanti mental. aku ajarin ya. Ada belajar kuat mentalnya nggak? Kalau kamu mau belajar ya trik sendiri. Kamu nari di tepi jalan. Waduh. Sekalian bawa kotak. Kan Itu dapat lampu duit. merah. Iya, lampu merah. Ini tuh melatih mental juga. Itu ada. Tapi kakak pernah nggak sih kayak Pernah biasa nari. Jadi kalau di teman-temanku biasa manggilnya tuh dance in public. Biasa nari di pinggir jalan? keramaian gitu. Bisa di Malioboro atau apa gitu. Lapangan gitu. Iya, yang diliatin orang ya. Biasanya anak-anak seni ya attention seeker lah, pengen dilihat lah. Aku tuh kayak gini loh gitu. Tapi emang bener yang tadi tuh gak ada utang malu gitu kan. Iya. Terus buat Kak El sendiri pesan buat para penggiat seni apalagi di tari itu gimana tuh? Kalau aku mungkin lebih ke adik-adik tingkat ya, karena aku juga masih belajar. Ya mungkin buat adik tingkat tuh jangan pernah berhenti untuk bikin sesuatu dan jangan pernah malu. Karena rata-rata yang aku temuin tuh pada masih malu-malu tuh ya, kayak aku dulu lah. Tapi ya ini pesan aku karena aku juga udah pernah merasakan itu, belajarlah untuk
menciptakan sesuatu dan harus terus, jangan pernah berhenti. Intinya jangan malu sih. Ya intinya jangan malu dan jangan insecure. Wah, bener sih, sekarang emang lagi pada insecure ya. Iya, kebanyakan gitu. Kayak nggak pede. Iya, Sama pede. nggak pede sama tarian sendiri. Biasanya kayak gitu, rata-rata temanku juga kayak gitu tuh. Masih ada ngerasa, aduh malu nih, aduh kalau mau bikin karya minta bantu siapa ya, aduh masih pada bingung lah. Oh, masih ini juga ya. Iya. Terus dari kakak sendiri tuh kayak apa ya, itu untuk ada tingkat untuk teman-teman sendiri gitu, teman-teman sama seni. Untuk teman-teman jangan insecure. Asik. Terus di sini ada aku, mungkin ada teman-teman yang bisa jadi teman sharing lah istilahnya. Oh gitu. Berarti kita harus banyak-banyak ini ya. Apa ya, kayak gimana sih buat, oh ya kakak sendiri motivasi untuk nggak insecure itu gimana sih? Untuk nggak insecure ya berani. Ya betul. Nggak insecure ya berani sih. Oke, berarti kayak cukup segitu dulu ya kita. Intinya jangan insecure. Jangan insecure. Kayaknya pede aja. Anak sini nggak ada yang nggak boleh malu-malu. Ya nggak boleh sih, nggak boleh banget. Nggak boleh banget malu-malu. Oke sahabat-sahabat Shop Art, pokoknya intinya jangan malu. Oke, kita ketemu lagi nanti. Oke, Kak.